Halo dan selamat siang. Saya Melvin, Product Manager IP Network dari Huawei Indonesia Representative Office. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan membagikan kepada Anda experience yang sangat menarik mengenai solusi Wi-Fi terbaru. Solusi Wi-Fi 6 berdasarkan teknologi 5G terkini dengan agenda yang sangat menarik, yaitu yang pertama, tren dan tantangan dari enterprise digital services. Yang kedua, development dan value dari Wi-Fi 6 sesuai dengan standar IEEE.11ax. Yang ketiga, product overview untuk Huawei Air Engine Wi-Fi 6. Yang keempat, cutting edge technology dari Huawei Air Engine Wi-Fi 6 terbaru. Mari kita saksikan video berikut ini. We're now at Huawei Songshan Lake Base. Next, let's unfold the highlights of this incredible campus here. I can easily pass through the facial recognition gate. I can conveniently clock in or out anytime, anywhere. Let's take a look at last month's network quality report. Come with me. 100 Mbps. Perfect. Wow. Now, let's go to the conference room. Look at the AP above. It has a built-in IoT module, so it can automatically turn on the lights in the conference room. Georgie, I'm going to go for a test. Let's talk face-to-face later. Okay, I'll be right there with you. There are more than 10,000 conferences just like the one we had, and all of them are connected via Wi-Fi. Hello. Hi. Shall we walk and talk? Yeah, how about we take the campus train to get a cup of coffee? That's good. Yeah, let's go. In this lecture hall, we have used the 3D networking planning tools and deployed the Huawei Wi-Fi 6 AP with the industry highest speed of 10.25 Gbps per band of the yeah. So hundreds of people here can access internet at the same time at a very high speed. Our APs have built-in IoT modules, which can manage and control the important assets automatically. Thanks to the smart radio lossless roaming technology, we can easily hold video conferences anytime, anywhere. Oh, we're lucky. The cafe shop has a special offer today. Yeah, I'm sure the cake owner thinks electronic shelf labels are quite good to use. Oh, wait. I'm sorry. Okay, I'll be right there. Okay, I'm really sorry. I need to go to the O&M center. There's something I need to do there first, so I'll see you and talk to you next time, okay?
It was really nice. Bye. So, the entire campus has more than 25,000 employees and 20,000 sets of equipment, but we only require 2 O&M personnel to fully support the network. Since our intelligent O&M platform went live, our troubleshooting efficiency has increased by more than 30%. So, thank you very much. Goodbye. Next, I'll take you to my hotel. There, we will meet a special person. This is why I call the special person. With full Wi-Fi coverage and lossless roaming, everything is nice, isn't it? Video experience yang sangat menarik, bukan? Itu sudah diimplementasikan di headquarter kami di Songshan Lake. Mari kita lanjutkan sharing kita. Digitalisasi perusahaan didukung oleh jaringan wireless campus. Pengguna dapat mengakses jaringan kapanpun dan dimanapun dengan biaya yang lebih rendah dan pengalaman yang lebih baik. Definisi pengguna tidak hanya manusia, tetapi juga semua terminal Internet of Things. Mari kita lihat skenario jaringan kampus nirkabel berikut ini. Untuk kantor tradisional, ada banyak kabel yang disebarkan. Setidaknya ada 2 kabel untuk satu meja, satu untuk komputer, dan yang lainnya untuk IP teleponi. Jaringan kampus nirkabel dapat mengurangi setidaknya 80% kabel. Ada banyak jenis traffic dan aplikasi terbaru. Berdasarkan data Huawei, 30% konferensi di tahun 2020 akan berupa konferensi video. Di ruang rapat, telepresence high definition 4K dan 8K seperti Huawei Idea Hub kami lebih populer dengan koneksi wireless ataupun nirkabel. Hingga akhir 2018, pengapalan layar 8K HD hanya 1% dari layar berukuran 60 inci ke atas. Diperkirakan pengapalan layar 8K HD akan mencapai 50% pada tahun 2022. Untuk ruang kelas, VR ataupun AR tidak hanya menghadirkan metode pendidikan terbaru, tetapi juga persyaratan untuk kualitas jaringan yang lebih tinggi. Untuk retail, gudang, dan manufacture, lebih banyak sistem IoT diperkenalkan. Kontrol AGV atau transmisi data sensor digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Perlu satu jaringan gabungan. Jaringan kampus Huawei akan fokus pada nirkabel, menyediakan cakupan tanpa batas, throughput yang tinggi untuk setiap pengguna dengan nirkabel, quality of service terjamin dari pengguna yang secara simultan, dan keandalan sistem manufacture. Inilah visi yang kami yakini. Setelah hampir 20 tahun pengembangan, Wi-Fi Enterprise telah mencapai kesuksesan besar. Secara global, Wi-Fi menyumbang lebih dari setengah lalu lintas total data. Namun dengan penggabungan banyaknya aplikasi baru dan persyaratan throughput yang tinggi, delay yang harus singkat, dan keandalan reliable yang tinggi, jaringan nirkabel sedang menghadapi dan akan terus menghadapi tantangan baru di masa depan. Persyaratan yang lebih tinggi diberlakukan pada experience cellular WLAN. Jaringan nirkabel harus cukup stabil untuk memastikan kontinuitas layanan. Jaringan nirkabel memiliki mekanisme pemrosesan roaming yang baik dan jaminan redundansi jaringan. Penggunaan AR, VR, video yang terus meningkat membutuhkan bandwidth jaringan nirkabel yang semakin terus besar. Beberapa aplikasi real-time memiliki persyaratan tinggi untuk penundaan dan paket loss yang sulit dipenuhi oleh teknologi nirkabel sebelumnya. Kami menginginkan bandwidth yang jauh lebih tinggi dan penggunaan dalam banyak skenario
dengan penggunaan secara simultan di bawah cakupan Wi-Fi yang berkelanjutan, roaming yang mulus, dan jaminan pengalaman. Biasanya tingkat puncak dari pengguna tunggal yang terhubung ke access point adalah pesan utamanya. Ini merupakan salah satu challenge yang ada. Namun, tantangan aktual lainnya adalah memastikan performa jaringan dan penggunaan bersamaan pada beberapa access point dalam jaringan yang berkelanjutan, bukan dari total throughput untuk access point yang hanya satu. Ada beberapa KPI untuk kinerja wireless LAN. Di gambar kiri kita bisa lihat, Wi-Fi memiliki throughput puncak yang luar biasa yang ditentukan oleh protokol standar. Throughput puncak pengguna tunggal untuk access point yang tunggal. Biasanya throughput puncak lebih dari seluler, tetapi kinerja cukup rendah dari standar. Ketika Wi-Fi adalah jaringan dengan cakupan yang berkelanjutan, kinerja secara nyata hanya sekitar 10% dari standar yang ada, bahkan lebih sedikit. Wi-Fi 6 akhirnya harus memberikan kinerja nyata yang serupa dengan teknologi standar yang ada. Untuk jaringan nirkabel, orang suka membandingkan kurva sebagaimana gambar kanan atas untuk kinerja jaringan, throughput seluler, versus jumlah pengguna secara bersamaan. Kurva biru adalah situasi nyata. Kurva merah adalah target berdasarkan simulasi Wi-Fi 6. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar? OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, MUMAIMO, BSS Coloring. Jika feature ini tidak berfungsi, performa untuk pengguna secara bersamaan akan menurun dengan cepat. Gambar kanan bawah adalah hasil tes nyata, lebih dari 3.000 pengguna di jam yang sibuk. Dengan perubahan pemuatan, latency, dan tingkat losses yang sangat berubah, tidak ada jaminan untuk pengalaman pengguna. Wi-Fi 6 sangat membawa perubahan dan banyak fitur baru. Itulah bisa memberikan quality of service yang terjamin bagi pengguna. Ini akan menjadi akses nirkabel 10 gigabit per second dengan 100 megabit per second setiap user di mana-mana, menggantikan akses desktop. Adapun tantangan berikutnya, tantangan kedua, penggabungan Internet of Things dengan Wi-Fi. Solusi tradisional lainnya adalah dengan menerapkan sistem yang berbeda. Misalnya, untuk toko retail atau electronic shelf label tidak bergantung pada Wi-Fi dengan catur daya dan backhaul yang independen. Namun sistem khusus ini dibangun untuk departemen retail, bukan untuk departemen IT. Sulit bagi departemen retail untuk membangun sistem ESL seperti itu. Ide Huawei adalah membangun jaringan yang terpadu. Sistem IoT terkonvergensi dengan Wi-Fi. Jaringan dibangun bersamaan dengan Departemen Teknologi Informasi, dan Departemen Retail mengelola server aplikasi harga dan label. Solusi untuk mengurangi CAPEX dan OPEX. Demikian juga tantangan ketiga. Sejarah perkembangan Wi-Fi sebenarnya adalah proses mengejar bandwidth yang tinggi. Seperti ditunjukkan pada gambar, evolusi teknis Wi-Fi terjadi setiap 4 hingga 5 tahun. Tujuan utama dari setiap evolusi adalah untuk meningkatkan bandwidth. Pada Oktober 2018, untuk lebih mempromosikan teknologi Wi-Fi, Wi-Fi Alliance mengganti nama standar Wi-Fi dengan mengacu pada pendekatan nama teknologi komunikasi. 802.11ax menjadi Wi-Fi 6. Wi-Fi 5 mewakili teknologi lama 802.11ac. Dan Wi-Fi 4 menjadi 802.11n. Wi-Fi Alliance memperkenalkan file program sertifikasi industri untuk program Wi-Fi 6 pada kuartal keempat tahun 2019. Sekarang semakin banyak chipset dan produk untuk mendukung Wi-Fi 6 yang telah keluar. Bagaimana Wi-Fi 6 mengubah bisnis enterprise? Wi-Fi seharusnya memiliki pengalaman pengguna yang lebih baik daripada jaringan seluler. Pertama, Wi-Fi tradisional berfungsi sebagai yang terbaik, tetapi Wi-Fi 6 harus menjamin quality of service dari aplikasi yang berbeda-beda
dengan koneksi yang andal untuk komunikasi. Skenario Wi-Fi harus diperluas dari kebutuhan office, bahkan harus lebih luas lagi sampai kepada kebutuhan manufacturer. Kedua, Wi-Fi tradisional diisolasi dari sistem Internet of Things lainnya. Wi-Fi 6 harus menjadi platform untuk semua kebutuhan koneksi nirkabel jarak pendek. Internet of Things dan Wi-Fi bergabung menjadi satu jaringan. Ketiga, jaringan wireless LAN harus lebih mudah digunakan dan dipelihara daripada jaringan seluler. Artificial Intelligence dan Management Cloud dapat membantu mewujudkan pergerakan otomatis dari wireless LAN ini. Sekarang kita memasuki agenda kita yang kedua, mengenai development dan value dari standar Wi-Fi 6 itu sendiri. Huawei bergabung dengan Wi-Fi Alliance pada tahun 2011 dan menjadi salah satu anggota Dewan. Huawei telah berkontribusi pada penelitian Wi-Fi 6 sejak 2013. Pada tahun 2014, pakar Huawei, Dr. Osama, menjadi ketua kelompok tugas IEEE 802.11ax. Pada 2014, Huawei merilis prototipe pertama industri. Di 2018, Huawei merilis produk Wi-Fi 6 komersial yang pertama. Tally Report menunjukkan bahwa Huawei Wi-Fi 6 memiliki perhitungan ulang throughput teratas untuk Wi-Fi 6 access point. Jadi Anda dapat memahami mengapa Huawei mendorong Wi-Fi 6, karena kami memiliki kepercayaan teknis yang begitu tinggi. Pada pembahasan kali ini, produk Wi-Fi yang kami solusikan adalah Wi-Fi 6 generasi kedua. Tentunya saat ini produk Wi-Fi 6 seperti AP7060DN kami dan series 5760-51 masih dijual di market. Kami merangkum teknologi inti Wi-Fi 6 sebagai berikut. Ada perubahan besar untuk wireless LAN, access point, dan terminal. Huawei Mobile Phone. Dari sejak Samsung S10 dan semenjak iPhone 11, mendukung 2 transmit dan 2 receive spatial stream, 4 port. Artinya secara terminal di end user dapat mendukung 4 transmit dan 4 kali receive spatial stream di saat bersamaan dari wireless LAN access point. Intel AX200 yang baru dirilis mendukung 2 transmit, 2 receive spatial stream, 8 port. Yang artinya memiliki terminal mendukung 8 transmit dan 8 receive spatial stream di saat bersamaan untuk access point wireless LAN. Jadi itu berarti bahwa jika kita ingin merilis Wi-Fi 6 berperformance tinggi, 4 transmit dan 4 receive spatial stream adalah suatu persyaratan dasar. Oke, sekarang kita mari lanjutkan agenda kita yang ketiga, yaitu bagian inti kita dari produk overview Wi-Fi 6 itu sendiri. Kami telah mengirimkan begitu banyak produk Wi-Fi 6, AP7060DN, dan 5760-10 sejak tahun lalu. Pengiriman tersebut lebih dari 100.000 unit ke seluruh kawasan global selain di US. Ini semua karena Anda, kami ucapkan banyak terima kasih. Tahun ini kami akan segera merilis produk Wi-Fi 6 seri yang paling lengkap, baik itu untuk kebutuhan indoor access point, outdoor, ataupun series wall. Total ada 10 appliance. Mari kita lanjutkan kerjasama kita untuk mencoba solusi yang terbaik. Inilah flagship access point kami yang terbaru. Dengan tekstur seperti turbin yang menyebar keluar dari tengah, mengeksternalisasi rasa kekuatan dari mesin untuk memperkuat cita brand kami dengan performance yang begitu tinggi. Oke, next, seperti yang dapat Anda lihat, inilah portfolio lengkap kami, diversifikasi range produk kami. Tentulah sangat luas, dari 6x6 spatial stream sampai kepada flagship series kami di sisi paling atas dengan tipe Air Engine 8760X1 Pro yang mendukung sampai dengan 16 transmit, 16 receive spatial stream. Pada bagian flagship indoor access point kami, kita dapat lihat
kemampuan throughput maksimal dari single access point ini sampai pada koneksi 10.75 gigabit per second. Dan yang menarik, inilah yang pertama yang ada di industri di market. Memiliki 2 port optikal 10 giga, baik itu menggunakan connection konvensional maupun optical. Tentu kebutuhan yang sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan enterprise Anda yang ada sekarang. Jadi, kalau dapat kita simpulkan pada bagian akhir ini, inilah 4 keunggulan utama dari teknologi Huawei Air Engine Wi-Fi 6 terkini. Secara dari sisi performance, jelas kami mendukung performance yang paling maksimal. Karena pada perangkat flagship kami mendukung 16 transmit, 16 receive, multiple user, multiple input, multiple output. Dari sisi kestabilan, jelas karena kita menggunakan teknologi smart antenna dan smart radio calibration yang didukung oleh teknologi orthogonal frequency division multiple access. Begitupun dari sisi komprehensif untuk kebutuhan Internet of Things Anda, karena kita memiliki 2 built-in slot untuk kebutuhan Internet of Things modules itu sendiri. Dan tentunya dari sisi security, independent radio scanning sangat mendukung pertahanan keamanan Anda. Di akhir dari presentasi yang sangat menarik ini, sekali lagi dapat kita simpulkan 3 highlight keunggulan dari Wi-Fi 6 di teknologi 5G yang terkini. Yang pertama adalah dapat dipastikan 100 megabit per second connection untuk setiap user yang ada. Dari sisi kecepatan itu sendiri, dari sisi throughput, tentu kita sudah mendukung sampai dengan 10,75 gigabit per second. Tentunya ini hampir 2 kali lipat dari teknologi yang ada di market sekarang. Dan di akhirnya adalah kebutuhan untuk always on, karena dari ultra latency yang bisa kita drop sampai dengan 10 millisecond akan sangat mendukung conclusion ini semua. Demikianlah sharing dari saya. Saya Melvin. Terima kasih.